Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini kita kembali lagi pada sesi Suara Mahasiswa, di mana kita akan membahas terkait bagaimana mahasiswa pergerakan kegiatan ataupun apapun yang bakal diselenggarakan di UIN Araniri Banda Aceh. Saya Irwandi selaku pemandu diskusi hari ini, dan hari ini kita alhamdulillah kedatangan narasumber Bapak Muhammad Irsan Sazari selaku Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia yang akan diselenggarakan di UIN Araniri Banda Aceh. Nah, selengkapnya kita bakal berbincang-bincang bersama narasumber kita, Ketua Panitia Pelaksana, terkait pelaksanaan kegiatan ini. Halo Bang Irsan, gimana kabarnya? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Baik Bang, mungkin kita sedikit sharing-sharing hari ini terkait pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kerja Nasional yang berdasarkan konsideral UIN Araniri menjadi tuan rumah. Di pertama saya tanyakan sejauh ini, sejauh mana prepare yang sudah dilaksanakan untuk menyambut kegiatan event Akbar FL2MI di Aceh ini? Oke, baik. Terima kasih kepada host. Jadi berdasarkan hasil Munas di Kalimantan Selatan, tepatnya di Universitas Lambung Mangkurat, menetapkan bahwasanya UIN Araniri ditetapkan sebagai tuan rumah Musyawarah Kerja Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia yang ke-14, dan berdasarkan hadir demikian, kami dari Senat Mahasiswa UIN Araniri langsung mempersiapkan dengan membentuk kepanitiaan. Di situ alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua panitia untuk pelaksanaan kegiatan nasional ini, yaitu Mukernas FL2MI ke-14. Sejauh ini, prepare ataupun persiapan kami pada hari ini, insya Allah kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Maret tahun 2023. Untuk persiapan tersendiri, alhamdulillah hari ini ataupun saat ini kami sedang menunggu ataupun proses pendaftaran peserta dari seluruh lembaga legislatif se-Indonesia yang terdaftar di Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia ini. Ada 368 kampus se-Indonesia, baik itu PTN, PTKIN, institut, swasta, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Irsan. Tadi pengantar yang sangat bagus terkait pelaksanaan Mukernas di UIN Araniri Banda Aceh. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya pelaksanaan itu kurang lebih 5 hari di UIN Araniri Banda Aceh. Nah, terkait itu bagaimana konsep yang ditawarkan kepada seluruh lembaga legislatif se-Indonesia ini terkait bagaimana bentuk kegiatan yang ditawarkan kepada mereka di UIN Araniri Banda Aceh. Oke, baik. Terima kasih. Untuk konsep yang kami tawarkan ataupun panitia tawarkan hari ini, yang pertama di hari pertama di tanggal 8 Maret itu kita membuka kegiatan ataupun pembukaan, yaitu opening seremonial. Selanjutnya dilaksanakan kuliah umum yang insya Allah akan kita targetkan, yaitu Ketua MPR RI langsung, yaitu Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Beliau nantinya akan menjelaskan tentang peran legislatif terhadap tantangan di era 5.0. Selanjutnya di situ juga kami mengonsepkan di siang hari di tanggal 8 tersebut adanya keynote speak keacehan, yang dimana di sini kita selaku tuan rumah Aceh khususnya, yaitu memperkenalkan Aceh itu bagaimana kepada seluruh peserta. Di kegiatan keynote speak keacehan tersebut, kita mengundang pemateri yang pertama ada dari Wali Nanggro Aceh, yaitu Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar. Beliau nantinya akan menjelaskan bahwasanya Aceh itu di mata dunia itu bagaimana. Selanjutnya kita juga mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bapak Almuniza Kamal. Di situ nantinya beliau akan menjelaskan terkait dengan adat budaya pariwisata yang ada di Aceh. Selanjutnya di hari kedua, kita di paginya, kita pusatkan juga di Auditorium Ali Hashimi. Di situ kegiatan pertama kita melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana di situ kita mengundang narasumber, baik itu dari skala legislatif dan skala eksekutif, yang dimana di situ ada beberapa narasumber, diantaranya ada
Bapak Muslim selaku anggota DPR RI, kemudian ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Bapak Azhari. Selanjutnya ada dari pihak Baitul Mal Aceh. Selanjutnya ada juga dari DPP PAS, yaitu Bapak Akhyar. Selanjutnya di siang ataupun di tanggal 9 di siang harinya, kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya dialog kebangsaan, yang dimana di situ kami mengangkat tema hari ini karena kita berbicara mendekati pesta demokrasi pada yang dilaksanakan pada tahun 2024, isu-isu tentang radikalisme dan terorisme mulai diangkat. Maka daripada itu, dialog kebangsaan yang kali ini kami konsepkan yaitu mengangkat tema tentang tangkal radikalisme dan terorisme. Itu di situ kita mengundang pemateri ataupun narasumber pada kegiatan dialog kebangsaan tersebut, yaitu ada daripada pihak Kapolda Aceh, selanjutnya ada dari Pangdam Iskandar Muda, dan Ketua FKPT Aceh. Selanjutnya di hari ketiga dan di hari keempat, kita fokus kepada kegiatan Musyawarah Kerja Nasional ataupun Murkernas FL2MI ke-14, yang dimana nantinya mereka akan menyusun ataupun merancang program-program kerja yang dimana untuk satu periode ke depan. Dan di akhir Mukernas tersebut, kita melaksanakan penentuan tuan rumah ke depan, yang nantinya mungkin tuan rumah ke depan akan kemana, di daerah mana. Selanjutnya di hari terakhir ataupun di hari Minggu, itu kita selaku tuan rumah membawa seluruh peserta ke tempat wisata. Di situ kami menargetkan yang pertama tujuan ataupun tempat yang kita kunjungi, yaitu yang pertama di Rumoh Aceh, selanjutnya di Museum Tsunami, selanjutnya di PLTD Apung, kemudian di Pantai Loknga, kemudian di Masjid Raya, kemudian dan terakhir kita pusatkan di Pusat Souvenir Aceh, yang nantinya daripada peserta bisa membeli oleh-oleh khas dari Aceh yang nantinya bisa dibawa pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa konsep mungkin yang dipaparkan. Juga yang ditawarkan kepada seluruh mahasiswa legislatif Indonesia yang bakal berhadir ke UIN Araneri Banda Aceh. Nah, berbicara tadi se-Indonesia, kami juga mendengar bahwasanya ada output yang didapatkan UIN Araneri seperti bentuk sosialisasi nanti di beberapa stand yang bakal dikirimkan oleh per fakultas. Itu bagaimana konsep yang juga ditawarkan kepada fakultas dalam mengirimkan beberapa stand untuk dipamerkan di dalam acara tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jadi di pelaksanaan di hari pertama dan di hari kedua, kami dari panitia juga mengonsepkan itu adanya stand-stand fakultas, yang dimana nantinya setiap stand fakultas itu mempromosikan ataupun menjelaskan terkait dengan fakultasnya masing-masing. Kalau kita berbicara hari ini di UIN Araneri ada 9 fakultas, baik itu tarbiyah, dakwah, syariah, dan lain sebagainya. Nantinya misalnya dari fakultas dakwah, bagaimana ingin menjelaskan bagaimana mempromosikan dakwah itu, fakultas dakwah itu terkait dengan pengembangannya juga. Tarbiyah juga demikian, bagaimana itu mempromosikan tarbiyah, kemudian pengembangannya juga. Mungkin demikian. Oke, baik. Luar biasa output juga diberikan terhadap positif kepada UIN Araneri. Nah, tadi mungkin lupa dijelaskan oleh Pak narasumber, ada beberapa titik penjemputan yang terpusat untuk menjemput peserta-peserta yang hadir ke Aceh ini. Oke. Terkait dengan penjemputan, karena kita selaku Aceh selaku tuan rumah, khususnya UIN Araneri, khususnya Aceh, adat getahnya Pemulia Jamin. Jadi untuk terkait dengan penjemputan, itu kita memposatkan sekitar 3 titik, yang dimana titik pertama itu kita pusatkan di Bandara Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang. Selanjutnya pusat yang kedua itu ada di Terminal Lumbata, dan pusat yang ketiga ada di Terminal Bato. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini juga, kami juga pernah melihat flyer-flyer yang dipost oleh mahasiswa UIN Araneri bahwasanya juga di dalamnya disematkan perlombaan tingkat nasional yang berbentuk essay. Yes. Itu bagaimana terkait perlombaan yang dilaksanakan oleh UIN Araneri dalam perhelatan acara Mukernas ini? Jadi di dalam agenda Musyawarah Kerja Nasional Forum Lembaga Legislatif Indonesia ke-14 ini, kami juga memperlombakan satu kegiatan dengan skala nasional,
yaitu kegiatan isi nasional. Yang nantinya kegiatan ini disponsori ataupun didukung penuh oleh Wakil Ketua DPR Aceh, yaitu Bapak Dr. Teguh Raja Kemangan SHMH. Yang nantinya kegiatan itu ada beberapa tema, baik itu tema dari segi legislatif, tema terkait dengan pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang nantinya terkait dengan pembagian hadiah daripada lomba ini akan kita umumkan dan akan kita bagikan hadiah tersebut di hari opening seremonial pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ataupun Bekernas FL2MI pada tanggal 8 Maret. Oke, baik. Terima kasih. Ini udah luar biasa penjelasan yang diberikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional FL2MI ke-14. Nah, terkait semua keseluruhan mungkin tentang konsep apapun itu sudah dijelaskan. Nah, saya ingin menanyakan apa fasilitas yang didapatkan oleh peserta ketika mereka sudah sampai ke Aceh ini. Apa yang UIN Araniri berikan kepada peserta? Mungkin bisa dijabarkan satu persatu agar kawan-kawan peserta nasional tahu ini yang saya dapatkan di UIN Araniri, fasilitas yang diberikan oleh panitia gitu. Oke, terkait dengan fasilitas yang panitia berikan kepada peserta, itu sebenarnya ada beberapa fasilitas yang menunjang untuk peserta, yang diantaranya nantinya kita tujuan yang pertama juga untuk menjalin silaturahmi antar sesama lembaga legislatif se-Indonesia, karena nantinya akan ada perwakilan dari 368 kampus hadir ke Aceh. Insya Allah kita menargetkan demikian. Nantinya mereka bisa saling bersilaturahmi, kemudian bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang dijelaskan langsung oleh pakarnya. Baik itu dari perwakilan dari MPR, perwakilan dari DPR, kemudian dari Kapolda, kemudian dari praktisi langsung. Kemudian selanjutnya nantinya para peserta juga akan menambahkan yaitu baju kegiatan, yang nantinya baju kegiatan tersebut kita pakai bersama-sama di hari field trip. Di hari field trip nantinya kita selaku panitia membawa seluruh peserta ke tempat field trip yang tadi sudah saya jelaskan, yang dimana ada Rumo Aceh, Museum Tsunami, kemudian ada PLTD Apung, ada Pantai Loknga, kemudian ada Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian Pusat Souvenir Aceh. Luar biasa pemaparan yang diberikan terkait bagaimana perhelatan acara Musyawarah Kerja Nasional ini. Namun sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya SKPK Kota Banda Aceh dan SKPA Aceh juga sangat mendukung. Bahkan panitia pelaksana Mukernas UIN Araniri juga mengusungkan diskusi malam tentang kepemudaan, tentang keacehan, bahkan apapun yang berkaitan dengan Aceh ini. Itu bagaimana? Oke, terkait dengan dukungan, alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan respon positif dan dukungan daripada pihak SKPA, kemudian SKPK Kota Banda Aceh, yang dimana kami juga menawarkan kegiatan di situ di setiap malam. Di malam pertama kami mengkonsepkan adanya kegiatan mahasiswa bicara Aceh Menyapa. Itu nama kegiatan yang kami konsepkan, yang dimana nantinya kita mengundang pemateri ataupun orang yang memberikan motivasi atau sharing-sharing dengan SKPA Aceh, yang nantinya juga kita mengundang Bapak PJ Gubernur Aceh, Bapak Sekda Aceh, Polda Aceh, dari Pangdam Iskandar Muda, kemudian dari anggota DPR Aceh. Selanjutnya di malam kedua kita juga mengonsepkan mahasiswa bicara Banda Aceh Menyapa. Di situ juga kita mengundang sama konsepnya yaitu sharing-sharing dan memberikan motivasi, yang nantinya kita juga mengundang dari PJ Wali Kota Banda Aceh, kemudian ada Sekda Kota Banda Aceh, kemudian kita juga mengundang dari Kapolresta Banda Aceh, dari Dandim, kemudian dari anggota DPRK Kota Banda Aceh. Luar biasa. Nah, mungkin penjelasan yang sangat luas sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Kerja Nasional FL2MI Aceh ini. Terlepas dari apapun, mungkin itu yang bisa ditawarkan dari segala fasilitas-fasilitas penunjang seperti penginapan, transportasi, makan, pakaian, dan sebagainya macam. Juga UIN Araniri Banda Aceh memberikan fasilitas dalam bentuk ilmu pengetahuan baru, dinamika-dinamika baru yang bakal kalian dapatkan nanti di Aceh. Nah, mungkin Bung Irsan terakhir
pesan yang harus disampaikan kepada kawan-kawan peserta yang bakal berangkat ke sini sekaligus closing statement dari Bang Irsan sendiri sebagai ketua pelaksana Mukernas ini, mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pesan terakhir, saya selaku panitia dan seluruh anggota kepanitiaan Musyawarah Kerja Nasional Forum Lembaga Legislatif Indonesia ke-14 mengajak seluruh lembaga legislatif se-Indonesia agar bisa mengikuti kegiatan ini, yang nantinya kegiatan ini sangat berguna untuk forum lembaga legislatif mahasiswa tersendiri dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang nantinya pada kegiatan ini bisa merancang program-program kerja yang nantinya bisa menghasilkan output ataupun pro kepada masyarakat. Kemudian kegiatan ini juga akan sangat berguna kepada baik itu mahasiswa sendiri dan masyarakat. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh lembaga legislatif se-Indonesia agar bisa berhadir ke Aceh, dan terakhir, salam teka di Nanggro Aceh Darussalam. Oke, baik, luar biasa. Mungkin sebelum ditutup dari Bung Irsan, adakah media selaku wadah pertamanya acara ini mungkin langsung bisa dipromosikan di sini apa saja sebagai hal yang kawan-kawan bisa lihat terkait informasi update apapun yang dibuat oleh kepanitiaan UIN Araniri Banda Aceh. Jadi terkait dengan media, nantinya para lembaga legislatif se-Indonesia itu bisa langsung memfollow Instagram Mukernas FL2MI 14 Aceh. Di situ semua dijelaskan baik itu persyaratan, peraturan, dan segala informasi terkait dengan pelaksanaan Mukernas ini. Kemudian terkait dengan informasi lainnya, mungkin dari lembaga legislatif ada grup yang namanya Go Mukernas, yang nantinya para kawan-kawan ataupun dari lembaga legislatif se-Indonesia bisa saling sharing, dan ada hal yang tidak dimengerti nantinya bisa langsung ditanyakan kepada pihak panitia, baik itu melalui WhatsApp, Telegram, ataupun dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bang Irsan terkait bagaimana pelaksanaan konsep dan apapun terkait Musyawarah Kerja Nasional Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Sahabat Araniri TV, mungkin ini penghujung diskusi kita hari ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional yang akan dilaksanakan di UIN Araniri Banda Aceh. Jadi secara keseluruhan kami mengajak semua untuk mendukung kegiatan ini terkait dimanapun dan dimanapun, kami Araniri TV siap mendukung keberlangsungan acara ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.